dahulu. Seperti biasa kita akan belajar berdoa dengan Robin dari nama itu ya, kayak biasanya ya. Sekarang coba maju ke depan, satu anak tak tunjuk karena hari ini sudah berprestasi, sudah datang duluan dan sudah piket. Coba maju ke depan anak. Yuk, maju. Silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Yang lain sikap tenang, hadap ke depan. Yuk, dimulai. Teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bareng-bareng itu loh ya. Yuk coba semuanya berdiri biar semangat. Tadi yang di rumah belum sarapan siapa? Guru ya belum sarapan sama berarti ya. Oke. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Gitu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku gitu ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar topik 3 tentang indahnya saling menghargai di subbab yang kedua, yaitu ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Hadis riwayat Muslim. Kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Rasulullah menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Akhlak
yang meliputi 1. Akhlak kepada Allah. Yang kedua yaitu akhlak kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah akhlak kepada alam sekitar. Ya, oke. Itu tadi cuplikan sedikit ya video tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan dalam selain Islam. Jadi intinya itu tidak hanya agama Islam saja yang mengajarkan tentang kebaikan, tetapi agama selain Islam juga mengajarkan tentang kebaikan. Contoh ajaran kebaikan dalam Islam dan dalam selain Islam itu yang pertama adalah tolong menolong itu tidak hanya diajarkan dalam Islam saja. Agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya itu mengajarkan tentang kebaikan, tolong menolong. Ya, kemudian tadi yang dari video itu akhlak mulia. Jadi kebaikan dalam Islam itu disebut sebagai akhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini itu ada 3. Yang pertama akhlak kepada Allah. Yang kedua akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan sekitar. Nah, nanti kalau misalnya akhlak kepada Allah itu contohnya apa? Ya beribadah, menjalankan sholat, kemudian berpuasa, mengaji, membaca Al-Quran. Nah, kalau akhlak sesama manusia contohnya adalah tolong menolong, gotong royong, kalau ada tetangga atau teman yang kena musibah dibantu. Kemudian yang ketiga akhlak kepada alam sekitar itu contohnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Dan tidak menebang hutan, kemudian tidak membuang sampah ke sungai. Nah, itu adalah akhlak kepada lingkungan. Kalau kita itu tidak bisa menjaga lingkungan, ya lingkungan itu akan marah kepada kita. Contoh, kalau kita buang sampah ke sungai, marahnya sungai itu apa? Banjir, betul. Contoh, kalau kita menebang pohon di hutan secara liar itu marahnya alam bagaimana? Iya, hutannya gundul, terus kemudian terjadi tanah longsor, terjadi banjir. Nah, jadi kita itu harus tetap menjaga kelestarian. Setelah ini kita akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Apa? Lembar kerja peserta didik. Penjelasannya adalah nanti akan guru bentuk kelompok. Setiap kelompok ada 3 orang atau 3 siswa. Kemudian nanti akan guru berikan ini kertas lipat atau kertas origami. Nah, di kertas origami ini nanti kalian harus menempel. Nah, di depan ini ada soal dan ada macam-macam gambar kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Nanti maju perwakilan satu-satu, bergantian kelompok maju ke depan ngambil apa ini namanya gambar ini, kemudian ditempel ya di kertas origaminya masing-masing. Oke, coba sekarang tak bagi kelompok dulu. Ini berada 20 orang ya. 17. Oke, berarti 3-3 saja. Nanti ada satu kelompok yang 2 orang tapi tidak apa-apa ya. Oke, coba sekarang Abi, Keisha, 1. Ya, mepet. Kemudian kelompok 2 Diego, Sophie, Noval, taruh saya sekarang 2. Apa namanya? Ya, mepet. Kelompoknya. Ayo,
Ya, ngambil gambar. Satu kelompok itu kalau bisa 2 gambar. Ya, ini kan gambarnya ada banyak. Satu kelompok nanti ngambil 2 terus, tapi yang berbeda ya. Gambarnya itu ada banyak, ambil 2 yang berbeda, kemudian bawa ke kelompoknya, tulis sono. Gambar apa itu jelaskan di bawah sini. Paham? Gambar 2 yang beda, soalnya 1. Ya ulang. Oke, beri aplaus untuk perwakilan dari kelompok 1. Oke, perhatikan karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kemarin tadi kita sudah berkelompok, kemudian mengerjakan tugas dari Bu Guru, sudah memecahkan masalah yang ada. Sekarang kita sudah di akhir pelajaran karena waktunya juga sudah habis. Nah, sebelum pelajaran Bu Guru akhiri, menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Kesimpulan pada materi hari ini adalah bahwa setiap kebaikan itu tidak hanya diajarkan dalam agama Islam saja, tapi semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Allah. Kebaikan kepada sesama manusia. Kebaikan terhadap orang sekitar. Seperti tugas yang sudah kalian kerjakan tadi, di sini ada berbagi bersama orang lain, kemudian bergotong royong. Ada lagi yang dapat gambar itu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah macam-macam akhlak mulia kepada Allah, sesama manusia, dan kepada alam sekitar. Kalau sudah, kita sebelum menutup pembelajaran kita akan menyanyikan lagu wajib dulu seperti biasanya. Lagu apa kemarin yang sudah kita nyanyikan bersama? Berkibarlah. Ya, berkibarlah benderaku. Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Ayo kita nyanyi bareng lagu berkibarlah benderaku. Awalannya bagaimana? Berkibar. Masih ingat ya? 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku.
krim putar. Nah, sebelum kita praktek ya aksinya, sebelum kalian membuat beneran itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah kenapa sih alasannya kamu membuat es krim putar itu apa? Karena ada beberapa siswa dari adik-adik kita itu mengeluh sakit perut ya setelah mengkonsumsi makanan dan jajanan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sebelum itu perhatikan dulu video yang akan Bu Guru tayangkan ya. Ini adalah video nyata, bukan rekayasa ya. Jadi video nyata itu banyak beberapa siswa itu mengalami sakit perut karena mengkonsumsi makanan atau jajanan yang tidak sehat di lingkungan sekitar sekolah. Perhatikan dulu, jangan ragu. Yuk. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus mendapatkan Indramayu Kerajinan Usai. 22 siswa sekolah dasar di Indramayu Kerajinan Usai mengantar jajanan di lingkungan sekolah. Mereka mengalami pusing dan mual hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sejumlah siswa sekolah dasar negeri Sumur Adi, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ini terbaring lemas di Puskesmas Sukra. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus mendapatkan cairan infus lantaran kondisinya melemah setelah mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah. Sedikitnya sebanyak 22 siswa ini mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan anak berupa makaroni yang dijual di sekitar sekolah mereka. Di sekolah. Terus rasanya gimana setelah makan? Itu banyak yang makan. Teman-teman banyak. Sementara pihak puskesmas masih belum dapat memastikan kandungan zat apa yang mengakibatkan para siswa ini mengalami keracunan. Masih dari makanan. Rasanya Sementara contoh makanan yang dikonsumsi para siswa ini pun sudah diamankan dan akan dilakukan penyelidikan melalui uji laboratorium. J. Pemarat, Indramayu. Nah, jadi dari video itu tadi ada sekitar berapa siswa? 22 siswa yang mengalami sakit perut atau keracunan jajanan atau makanan yang berupa apa tadi? Makaroni. Ya, jadi kenapa kok jajanan makanan sehat yang ada di sekolah itu harus kita konsumsi? Kayak gitu contohnya ini loh. Ya, iki jenenge basreng. Ya, basreng ini itu terbuat dari frozen food. Frozen food ini sama ngerti? Tahu frozen food itu yang di freezer itu loh yang bisa tahan berbulan-bulan. Ya. Nugget dan ini. Lah, ini tuh satu mambu. Mambunya maksudnya baunya menyengat. Ya, sengat. Terus ditambahi lagi dengan pewarna tidak sehatnya itu double malian yo. Terus dari frozen food kemudian ditambahi lagi dengan rasanya mesti sing pedes ya. Kalau Assalamualaikum Bu, mengisi wawancara. Waalaikumsalam. Berkas apa nih? Kamu namanya siapa saja? Desa. Latifah. Aku masih. Oh, pintar. Bagus. Gimana? Mau cari informasi apa? Jajanan-jajanan nggak sehat. Yang dijual di mana? Yang dijual di sekolah. Setiap hari kalian jajan? Iya. Kalau mau jajan itu pengennya kalian dapat kenyang, terus senang, ya enggak? Ya. Kalau dapat sakit mau enggak? Ya, enggak. Berarti kalian pengen tahu jajanan yang sehat yang seperti apa? Ya. Satu, jajanan yang sehat itu jajanan yang tidak dihinggapi lalat, pintar, tidak dihinggapi lalat. Berarti kalau kamu mau beli jajanan
penjualnya itu menyimpan dagangannya itu beserta dengan tutup. Jadi ada tutupnya. Entah itu berupa toples plastik atau wadah apapun yang penting ada tutupnya. Ya. Kalau seperti itu berarti insya Allah kesehatan nutrisiannya sudah terjaga. Ya, itu satu. Terus kalau kamu lihat kalau di situ banyak lalatnya, ya jangan dibeli. Karena lalat itu kan membawa penyakit. Bisa menyebabkan apa saja kalau makanannya tidak sehat karena dihinggapi lalat. Satu, sakit perut, kamu nanti bisa diare, bisa jadi muntaber, ya. Jangan sampai ya, Kak. Berarti kalian sudah ngerti bagaimana jajanan tidak sehat. Terus ada lagi, masih ada dua. Satu makanan yang tidak dihinggapi lalat ya. Sekarang yang kedua, makanannya itu yang tidak berwarna terlalu mencolok. Entah itu makanan, entah itu minuman. Ya, tidak boleh makanan seperti itu dibeli. Karena apa? Jangka panjangnya itu nanti akan menyebabkan penyakit yang kronis yang tidak kita inginkan. Penyakitnya itu berwarna buang atau merah sekali. Kalau biru sekali. Itu nggak boleh. Kalau warnanya terlalu pekat itu nggak usah dibeli ya. Karena nanti walaupun kalian karena memakan jajan pewarna untuk saat ini, setelah makan kalian nggak merasakan apa-apa, oh awakku nggak apa-apa, badanku tetap sehat kok, saya nggak sakit. Tetapi itu sekarang, tapi jangka panjangnya nanti kamu bisa terkena penyakit yang kronis tidak diinginkan. Ya, eman dijaga kesehatannya supaya tetap sehat dan panjang umur. Ya. Sekarang yang ketiga, makanan yang tidak berbau. Tidak berbau, artinya apa? Kalau biasanya ya makanan-makanan yang berbau itu kan berbaunya terlalu menyengat, entah itu karena perasaannya terlalu kuat atau bahan olahan. Tapi olahan itu olahan dari daging-daging yang tidak sehat. Semisal ya, tempura itu kan ada baunya, entah itu dari olahan ikan yang segar atau ikan yang sudah ada agak seharusnya dibuang terus orang yang makanan kita sudah tidak tahu ya. Jadi itu ya dihindari. Kalau bisa jajan yang lain aja, beli yang lain demi kesehatan kalian. Terus berasa, yang keempat itu jajanan yang berasa terlalu kuat. Berasa terlalu kuat contohnya apa? Rasanya terlalu kuat, terlalu strong apa? Yes, di pedas yang level entah berapa ratus levelnya itu juga tidak baik. Saat ini kamu pedas uang-uang sampai doang-doang tidak apa, diminum hilang. Itu tapi sekarang jangka panjangnya nanti kamu akan sakit perut, pencernaan kalian yang melibatkan usus, mungkin nanti lambungnya itu berbahaya dan mengancam, tidak boleh. Terus perasa yang terlalu manis. Kalau kalian pengen minum teh, itu mending bikin sendiri yang gulanya dari gula pasir, ya. Terus jangan terlalu sering minum minuman yang kemasan. Karena apa? Sudah pasti itu manisnya kita nggak tahu apakah gula pasir atau pemanis yang lainnya. Terus kemudian pasti ada tanggal kadaluarsa. Itu juga tidak etis. Ya. Dan yang terakhir pesannya adalah mie instan, entah itu di gelas, entah itu digoreng atau mie yang lain. Karena kalau kalian langsung keseringan dan makan mie itu juga tidak baik untuk kesehatan kalian, sistem pencernaan kalian. Sekarang tidak apa-apa tapi dengan jangka panjang. Karena apa? Usus kita itu, lambung kita mengolah yang namanya itu butuh waktu lama, tidak seperti kita waktu mengkonsumsi karbohidrat dari nasi. Jadi kalau kamu pengen kenyangnya dari karbohidrat ya mie itu boleh, tetapi tidak boleh sering-sering. Apalagi mie instan yang bumbu langsung kemasan itu. Ya, kalau mau bikin mie ya bikin mie aja, bumbunya diganti sendiri. Semisal kamu sudah belajar masak, pintar masak, dikasih bawangnya sendiri, dikasih cabenya, cabai alami, itu lebih sehat. Jadi kalau kalian makan mie gelas dan lain sebagainya itu enggak boleh sering-sering ya. Itu aja. Jadi ada berapa yang hindari? 6. Oke. Berarti dipelajari, diingat-ingat, diinformasikan kepada temannya. Kamu
sebagai tokoh yang mengkampanyekan makanan atau jajanan sehat yang harusnya kita konsumsi ketika ada di sekolah. Ya, itu aja. Ada yang tanya lagi? Oke, sama-sama. Diinformasikan ke teman-teman ya. Ya, jadi kenapa tokoh jajanan makanan sehat yang ada di sekolah itu harus kita konsumsi? Kayak gitu contohnya itu loh. Ya, iki jenis basreng. Ya, basreng ini itu terbuat dari frozen food. Frozen food ini sama ngerti? Tahu frozen food itu yang di freezer itu loh yang bisa tahan berbulan-bulan. Ya, nugget dan ini. Lah, ini tuh satu mambunya maksudnya baunya menyengat. Ya, sengat. Terus ditambahi lagi dengan pewarna makanan. Apa namanya? Tidak sehatnya itu double malian yo. Terus dari frozen food kemudian ditambahi lagi dengan apa namanya? Rasanya mesti sing pedes. Kalau kata Bu Esti ketika wawancara tadi levelnya itu sudah ratusan karena pedes memang ya. Nah, dari video tadi itu kan terlihat bahwa itu nyata beneran loh ya yang terjadi di Bandung itu 22 siswa mengalami keracunan makanan. Apa tadi? Indikasinya apa? Satu, merasakan mual, pusing, perutnya terasa sakit. Kemudian apa namanya sama petugas puskesmas itu akhirnya makaroni yang dikonsumsi sama siswa-siswi itu diteliti kandungan apa sih sebenarnya. Kadang mungkin kan makanan yang sudah lama berwonge berarti itu bisa dijual lagi. Itu kan ada tuh ya. Makanan expired. Ya, expired misalnya roti. Banyak kan roti yang sudah expired itu diolah lagi, dibuat lagi selainnya, ditambahi lagi biar jadi makanan baru lagi terus dijual. Seharusnya itu dibuang, namanya saja sudah expired, kadaluarsa. Seharusnya kan dibuang tapi itu diolah lagi. Nah, kemarin itu ada berita viral kalau kalian lihat di apa ini kalau di televisi bukan kok di televisi yang itu loh investigasi. Jadi kalau taman biasanya yang sering beli es teh yang cup jumbo itu harganya cuma 5.000, itu ternyata olahannya itu adalah teh bansir, teh mambu, dan gulanya yang dipakai itu bukan gula asli tapi apa? Pemanis buatan. Satu botol ini harganya murah, beda dengan gula pasir. Itu dikasihkan 2 sendok saja. Wah, leginya harus ngalah-ngalai sampai rebun. Ya, leginya manisnya itu sudah keterlaluan, beda sama dengan gula yang biasa. Teh loh padahal bisa dibuat teh mambu itu seharusnya dibuang. Yang misalnya hari ini buat buahnya sak gram ternyata nggak habis, sisanya itu harusnya dibuang, itu dijual lagi, diolah lagi, dikasih pewarna-warna coklat biar ketok kayak teh asli. Itu loh ya. Jadi kalian itu harus berhati-hati dengan jajanan atau makanan sehat yang ada di sekolah. Beli yang ketoknya rombongnya pak ketoknya kok rombongnya resik, kemudian makanannya kok ditutup, tidak dihinggapi lalat. Nah itu berarti sudah apa namanya sehat. Beda dengan paling sing jualan itu kok apa jenis jajan itu berhubung lalat kabeh, kemudian nggak ada plastiknya, terus kemudian nggak ada tutupnya. Ya otomatis kalau sudah dirubung lalat ya otomatis lalu menclok ning kono. Ya pasti ada yang namanya sisa telurnya yang ditinggalkan kayak mbok setiap hari. Apa yang terjadi? Bener saiki nggak sakit tapi jangka panjangnya. Sekarang itu banyak bocah cilik arek enom SMP SMA apa namanya memiliki penyakit stroke itu banyak karena memang dari segi makanan yang dikonsumsi sejak kecil itu sudah tidak sehat. Kemarin mamanya Deko juga begitu. Pas Deko sakit itu sing sesel itu kan terus diperiksakan toh. Terus sebenarnya Deko itu nggak boleh loh jajan sing aneh-aneh. Mbak Nita itu dia tahu. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga anak-anak. Lek tak pengen yo pasti orang ke
pedes, yo nukral, yo dikri, yo abi, pangga. Ya, ini diomongin yo pangga setiap hari seperti itu. Jangan berdino minggu pas sholat sekolah. Ya, makanya kenapa toh kita mau buat es krim putar sendiri itu ya karena itu biar sampai itu mengonsumsi jajanan makanan yang sehat, higienis. Jadi sebelum buat itu harus cuci tangan dulu. Bahannya itu beli bahan yang tidak expired. Ya, peralatannya dicuci dulu. Jadi kan terjamin kesehatannya. Gitu loh ya. Wes dari video tentang sakit perut tadi ada yang ditanyakan? Jadi wes paham semua ya.